Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng kami di Tutor Edukasi yang kali ini akan membahas sebuah materi yang menarik mengenai permintaan dan penawaran. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan, terlebih dahulu kita akan melakukan persepsi terlebih dahulu. Teman-teman bisa melihat gambar di samping. Perhatikan gambar di samping. Apakah hal-hal yang dapat kalian temukan pada gambar di samping yang berkaitan dengan penawaran dan permintaan? Oke teman-teman, kita coba identifikasi terlebih dahulu apa saja sih yang ada di gambar tersebut. Iya, pintar sekali, adanya pedagang yang tengah menjual barang. Dan juga di depannya ada pembeli yang tengah membeli barang. Penjual dan pembeli sedang melakukan kegiatan ekonomi, di mana penjual berperan sebagai pedagang yang menawarkan dagangannya kepada pembeli, sedangkan pembeli berperan sebagai konsumen yang ingin membeli barang yang didagangkan oleh pedagang. Jadi, dalam konsep ini, pedagang dilihat dari sudut pandang penawaran, sedangkan pembeli dilihat dari sudut pandang permintaan. Kemudian apa sih tempat bertemunya penjual dan pembeli? Jadi tempat bertemunya penjual dan pembeli dinamakan pasar. Sampai sekarang masih bisa dipahami kan konsep penawaran dan permintaan? Jadi konsep penawaran dilihat dari sudut pandang pedagang dan konsep permintaan dilihat dari sudut pandang pembeli. Oke, kita lanjut ke soal pretest. Soal pretest difungsikan agar teman-teman mengetahui kemampuan awal teman-teman dalam memahami materi mengenai penawaran dan permintaan sebelum kita masuk ke bab pembahasan. Oke, yang pertama, pada saat tahun ajaran baru, Dania dan Rafif ingin membeli sebuah baju untuk seragam sekolah. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Dania dan Rafif dinamakan A. Permintaan, B. Penawaran, C. Harga, atau D. Keseimbangan. Jadi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Rafif dan Dania dinamakan A. Permintaan, B. Penawaran, C. Harga, atau D. Keseimbangan. Oke, soal nomor 2. Tempat bertemunya penjual dan pembeli dinamakan A. Permintaan, B. Penawaran, C. Pasar, atau D. Tengkulak. Tempat bertemunya penjual dan pembeli dinamakan A. Permintaan, B. Penawaran, C. Pasar, atau D. Tengkulak. Selanjutnya ke soal pretest nomor 3. Yang bukan termasuk faktor yang mempengaruhi permintaan adalah A. Harga barang dan jasa, B. Besar kecilnya penghasilan, C. Selera seseorang, atau D. Biaya produksi. Yang bukan termasuk faktor mempengaruhi permintaan adalah A. Harga barang dan jasa, B. Besar kecilnya penghasilan, C. Selera seseorang, atau D. Biaya produksi. Sudah ditemukan jawabannya? Mari kita lanjut ke pembahasan. Oke, selanjutnya kita akan membahas ke materi pertama, yakni permintaan. Permintaan merupakan keinginan membeli barang dan jasa disertai dengan kemampuan membeli pada waktu dan harga tertentu. Jadi keinginan seseorang untuk membeli suatu barang dan disertai dengan kemampuan membeli pada suatu waktu dan harga tertentu. Kita kembali merujuk ke kasus Dania dan Rafif yang ingin membeli sebuah buku pada soal pretest, di mana
Dania dan Rafif ingin membeli sebuah buku, kemudian melakukan kegiatan transaksi. Dania dan Rafif mengeluarkan uang, kemudian Dania dan Rafif mendapatkan sebuah buku. Itu dinamakan permintaan. Jadi keinginan seseorang untuk memiliki suatu barang atau jasa pada suatu waktu tertentu dan disertai dengan kemampuan membeli itu dinamakan permintaan. Permintaan sendiri dibagi menjadi dua, berdasarkan jumlah konsumennya dan berdasarkan daya belinya. Oke, yang pertama kita akan membahas jenis permintaan yang didasarkan pada jumlah konsumennya. Yang pertama individu dan juga kelompok. Individu adalah satuan, seseorang, satu orang saja. Misalkan suatu ketika ada seseorang yang ingin membeli sebuah sepatu untuk dirinya sendiri yang ia gunakan sendiri, sesuai dengan selera, sesuai dengan merek, sesuai dengan kemampuan budget yang dimilikinya, itu dinamakan permintaan individu karena yang membeli hanya satu orang. Kemudian yang kedua ada jenis permintaan kelompok. Jadi jenis permintaan kelompok ini merupakan permintaan yang diminta oleh sekelompok individu. Sekelompok individu ini bisa berjumlah 2, 3, atau lebih kumpulan dari individu. Biasanya jenis permintaan kelompok ini dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam satu naungan kelompok atau komunitas. Misalkan ada komunitas pencinta sepak bola. Ia membeli jersey bola secara bersama-sama. Misalkan dalam satu tim ada 10 hingga 20 anggota, sehingga 10 atau 20 anggota tersebut membeli sebuah jersey yang sama untuk kelompok mereka. Itu yang dinamakan jenis permintaan berdasarkan kelompok. Jadi jika individu hanya satu individu yang membutuhkannya, sedangkan kelompok dibutuhkan oleh kumpulan beberapa individu, 2 atau lebih individu yang bernaung dalam suatu kelompok atau komunitas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis permintaan berdasarkan daya belinya. Tadi sudah berdasarkan jumlah konsumen atau jumlah subjeknya, sekarang kita akan membahas mengenai berdasarkan daya belinya. Ada 3 poin penting di sini, yakni permintaan efektif, potensial, dan juga absolut. Sekali lagi efektif, potensial, dan absolut. Apa sih pokok bahasan mengapa dinamakan efektif, potensial, maupun absolut? Ada 3 opsi penting yang membedakan ketiganya. Yang pertama, efektif. Jadi, permintaan efektif itu didasarkan kepada 3 poin penting, di mana adanya keinginan, adanya uang, dan terjadinya transaksi. Saya ulangi lagi, adanya keinginan, adanya uang, dan terjadi transaksi. Seperti halnya Dania dan Afif. Dania dan Rafif memiliki keinginan untuk membeli sebuah buku. Kemudian Dania dan Rafif memiliki cukup uang untuk membeli buku. Dan terjadilah transaksi di antara keduanya. Jadi, Rafif dan Dania memiliki keinginan untuk membeli buku, kemudian mereka memiliki uang yang cukup untuk membeli buku, dan terjadinya transaksi. Itu dinamakan jenis permintaan berdasarkan daya belinya. Kemudian yang kedua, permintaan potensial. Yang pertama, adanya keinginan, adanya uang, belum terjadi transaksi. Namun belum terjadi transaksi. Seperti halnya, sebut saja namanya Amir. Amir adalah seorang ayah yang memiliki keinginan untuk membeli sepeda motor untuk anaknya. Amir juga memiliki cukup uang untuk membeli sepeda motor. Namun belum terjadi transaksi. Mengapa belum terjadi transaksi? Pasti ada suatu hal alasan yang mengakibatkan seseorang tersebut atau dalam cerita ini Amir belum melakukan transaksi. Mungkin Amir sudah memiliki keinginan untuk membeli motor, Amir memiliki uang yang cukup untuk membeli motor, namun belum terjadi transaksi karena Amir masih menunggu anaknya hingga berada di usia dewasa. Mungkin anak Amir masih duduk di bangku sekolah sehingga Amir merasa
untuk menyimpan uang dan keinginannya terlebih dahulu hingga nanti anak Amir sudah cukup dewasa untuk mengendarai sepeda motor. Itu dinamakan permintaan potensial. Kemudian yang ketiga, ada permintaan absolut, di mana adanya keinginan namun tidak ada uang sehingga belum terjadi transaksi. Misalkan ada seorang ibu yang ingin sekali membeli perhiasan. Ibu tersebut memiliki keinginan untuk membeli perhiasan. Namun, uang yang dimiliki ibu tersebut belum cukup. Sehingga karena uang yang dimilikinya belum cukup, mengakibatkan belum terjadinya transaksi. Belum mengakibatkan terjadinya transaksi. Seperti itu. Jadi jenis permintaan berdasarkan daya belinya yang efektif adalah adanya keinginan untuk membeli sebuah barang, adanya uang di mana uang tersebut cukup untuk membeli barang tersebut, dan ketiga terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli. Kemudian yang potensial, ada keinginan untuk membeli suatu barang, ada uang atau memiliki uang yang cukup untuk membeli suatu barang, namun belum terjadi transaksi. Sedangkan yang absolut, adanya keinginan untuk membeli sebuah barang, namun tidak ada uang. Uang yang dimilikinya belum mencukupi, sehingga belum terjadi transaksi. Itu yang dinamakan permintaan absolut. Selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yang pertama adalah harga barang dan jasa. Tentunya semakin rendah harga suatu barang, permintaan akan barang tersebut semakin tinggi. Jadi misalkan ada dua jenis apel yang memiliki kualitas yang sama, namun apel yang satunya memiliki harga yang lebih rendah. Tentunya permintaan masyarakat terhadap apel yang memiliki harga lebih rendah akan lebih meningkat dibandingkan apel dengan kualitas yang sama namun memiliki harga yang lebih tinggi. Yang kedua yakni besar kecilnya penghasilan seseorang. Tentunya akan berbeda. Konsumsi yang dilakukan atau permintaan yang dilakukan oleh masyarakat yang memiliki gaji lebih besar dengan masyarakat yang memiliki gaji lebih kecil tentunya berbeda. Mungkin masyarakat yang memiliki gaji lebih tinggi satu hari bisa mengkonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna lengkap seperti itu. Namun masyarakat yang memiliki penghasilan rendah mungkin mereka hanya dapat makan dengan serat dan juga karbohidrat atau lebih-lebih ke protein seperti itu. Jadi besar kecilnya penghasilan seseorang tentunya akan mempengaruhi permintaan seseorang. Semakin tinggi penghasilan seseorang, maka permintaan akan suatu barang dan jasa semakin tinggi. Gitu pula sebaliknya, masyarakat atau penghasilan masyarakat yang memiliki penghasilan lebih rendah, maka permintaan akan barang dan jasa akan lebih rendah. Kemudian yang ketiga, selera seseorang. Selera masyarakat tentunya berbeda-beda. Masyarakat yang memiliki selera makan rasa manis akan lebih tinggi permintaan terhadap gula. Sedangkan masyarakat yang memiliki selera makanan lebih asin akan memiliki permintaan lebih tinggi terhadap garam dibandingkan dengan gula. Seperti itu. Kemudian kualitas barang. Tentunya semakin baik kualitas barang tersebut, maka masyarakat juga akan meminta atau menginginkan barang tersebut. Misalkan ada dua apel dengan harga yang sama. Yang satunya apel yang lebih berkualitas, sedangkan yang satunya apel yang tidak berkualitas. Meskipun dengan harga yang sama, maka masyarakat akan lebih memilih untuk membeli apel dengan barang yang berkualitas dengan harga yang sama. Ketika harga apel A dan apel B sama-sama 5.000, kemudian apel A memiliki kualitas yang lebih baik, sedangkan apel B memiliki kualitas yang tidak sebaik apel A, tentunya masyarakat akan membeli apel dengan kualitas terbaik karena harganya sama, tidak ada pembanding lain selain kualitas. Kemudian yang kelima adalah harga barang substitusi dan barang komplementer.
Yang perlu digarisbawahi di sini harga barang substitusi. Substitusi itu dinamakan sebagai barang pengganti dan juga komplementer adalah barang pelengkap. Harga barang substitusi tentunya akan berpengaruh terhadap barang komplementer. Seperti barang substitusi. Jika harga pena melambung tinggi, sedangkan harga pensil cenderung stabil, maka masyarakat akan lebih memilih menggunakan pensil sebagai media yang membantu untuk menulis ketimbang pena yang memiliki harga yang jauh lebih tinggi. Mengapa seperti itu? Karena pena dan pensil memiliki fungsi yang sama digunakan untuk menulis, dan keduanya merupakan barang substitusi yang bisa saling menggantikan. Jika tidak ada pena, bisa menulis menggunakan pensil, begitu pula sebaliknya. Sehingga ketika harga pena melambung naik, maka masyarakat cenderung akan beralih menggunakan pensil sebagai media untuk menulis. Kemudian selanjutnya barang komplementer. Barang komplementer sendiri merupakan barang pelengkap. Barang yang A melengkapi barang yang B, seperti halnya sekarang kompor gas. Kompor gas merupakan suatu barang komplementernya adalah tabung gas. Jadi kalau kompor gas itu digunakan, kemudian tanpa adanya gas itu atau tabung gas beserta isinya, maka mereka akan menjadi suatu barang yang memiliki kebermanfaatan bagi masyarakat. Tapi apabila kompor gas penawarannya tinggi, sedangkan tabung gas beserta isinya di masyarakat menjadi langka atau bahkan tidak ada, tentunya kelangkaan tabung gas ini akan menyebabkan harga kompor gas menjadi menurun. Mengapa? Karena kompor gas tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya karena tidak adanya barang komplementernya. Apa barang komplementernya? Yakni tabung gas. Selanjutnya adalah jumlah penduduk yang semakin meningkat. Tentunya suatu wilayah yang memiliki jumlah penduduk lebih tinggi dibandingkan wilayah lain akan memiliki permintaan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lain. Misalkan, wilayah si A memiliki 10 jumlah penduduk, kemudian wilayah B memiliki 15 jumlah penduduk. Tentunya jumlah permintaan yang ada di wilayah A lebih kecil dibandingkan permintaan yang ada di wilayah B. Mengapa? Karena jumlah penduduk di wilayah A lebih sedikit, yakni berjumlah 10 orang, sedangkan penduduk di wilayah B berjumlah lebih banyak, yakni 15 orang. Kemudian selanjutnya yakni ramalan masa depan. Ramalan masa depan, misalkan kita melihat cuaca menggunakan ponsel, ramalan cuaca menggunakan ponsel. Kita ketahui bahwa, bulan depan ternyata musim penghujan. Tentunya, ketika kita mengetahui bulan depan adalah musim penghujan, kita mempersiapkan diri untuk menghadapi musim penghujan tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara membeli payung, dengan cara membeli jas hujan, dan lain sebagainya. Persiapan yang kita lakukan untuk menghadapi musim hujan tersebut tentunya akan berdampak ke meningkatnya permintaan pasar mengenai payung dan juga jas hujan. Jadi ramalan masa depan juga berpengaruh terhadap permintaan. Oke, sudah membahas mengenai permintaan, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai penawaran. Jadi penawaran apa sih? Penawaran merupakan sejumlah barang maupun jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada waktu, harga, dan tempat tertentu. Jadi penawaran adalah sejumlah barang yang ditawarkan oleh pedagang kepada konsumen. Misalkan kita pagi hari ikut ibu belanja ke pasar, kita melihat pedagang menjajakan jualannya, ada pedagang yang menjual sayur, ada pedagang yang menjual ayam, ada penjual yang menjual daging, ada penjual yang menjajakan ikan. Itu merupakan bentuk penawaran yang dilakukan oleh pedagang kepada calon pembelinya.
Kemudian apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran? Ada 4 faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, biaya produksi. Tentunya ada seorang ibu yang juga bekerja sebagai tukang roti, jualan roti. Tentunya untuk menentukan harga suatu roti, ibu tersebut pasti akan menghitung berapa bahannya, berapa tenaganya, berapa sewa rukonya, dan lain sebagainya. Tentunya biaya produksi tersebut akan mempengaruhi terhadap harga yang ditawarkan oleh penjual mengenai kepada konsumen di setiap barang yang ditawarkannya. Kemudian yang kedua, perkembangan teknologi. Tentunya perkembangan teknologi yang semakin maju bisa membantu pedagang untuk meningkatkan efisiensi terhadap terciptanya suatu barang yang akan ditawarkan. Misalkan jika sebelumnya ibu harus membuat roti manual menggunakan tangan, biaya produksi yang dikeluarkan sekian. Kemudian ibu membeli alat untuk mengadoni roti tersebut lebih efektif, lebih efisien. Itu dinamakan perkembangan teknologi. Lah, dengan bantuan teknologi tersebut, apakah si ibu lebih ringan dari biaya produksinya atau lebih meningkat dari biaya produksinya? Itu juga akan mempengaruhi harga yang ditawarkan oleh penawar. Sehingga perkembangan teknologi tersebut juga berpengaruh terhadap harga barang yang ditawarkan oleh pedagang. Kemudian yang ketiga adalah harapan untuk mendapatkan laba. Tentunya pedagang yang menjajakan dagangannya itu kan melakukan kegiatan ekonomi atau mereka sedang memenuhi kebutuhan ekonominya untuk mendapatkan sebuah laba. Tentunya mereka juga akan memikirkan keuntungan yang mereka dapatkan. Sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi penawaran terhadap suatu barang yang ditawarkan oleh pedagang. Yang keempat terakhir adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah di sini dalam apa? Seperti dalam adanya pajak. Mungkin teman-teman pernah beli ke sebuah toko atau makan di sebuah restoran, kemudian pada bill yang teman-teman dapatkan ada poin tax seperti itu. Jadi pajak itu bisa dibebankan kepada konsumen atau pembeli atau juga bisa dibebankan kepada pedagang. Sehingga ketika pajak tersebut dibebankan kepada pedagang atau penjual, otomatis pedagang dan penjual tersebut akan mengakumulasikan pajak yang harus dibayarkan pedagang tersebut ke dalam biaya produksi. Sehingga hal tersebut akan mempengaruhi harga barang yang ditawarkan oleh pedagang. Seperti itu. Jadi, faktor yang mempengaruhi penawaran itu ada 4. Yang pertama biaya produksi, yang kedua perkembangan teknologi, yang ketiga harapan untuk mendapatkan laba, dan yang keempat kebijakan pemerintah. Oke, selanjutnya jenis penawaran. Jenis penawaran itu ada 2, individu dan kelompok. Sama halnya jenis permintaan, ada individu dan kelompok. Jenis penawaran individu dan kelompok juga dipengaruhi oleh jumlah konsumennya atau subjeknya. Kalau individu berarti hanya ditawarkan oleh satu individu, sedangkan kalau kelompok maka ditawarkan oleh beberapa orang atau kelompok. Misalkan kalau penawaran individu, teman-teman mungkin pernah melihat ada seorang yang menjual bakso di suatu wilayah sendiri, itu dinamakan penawaran individu, penawaran yang dilakukan oleh pedagang itu sendiri. Kemudian kalau penawaran kelompok, penawaran yang dilakukan oleh beberapa orang, kelompok, dan menjual barang yang sama. Seperti mungkin teman-teman pernah jalan-jalan ke Kota Batu, ada sebuah pasar yang menjajakan banyak sekali bunga yang beraneka ragam. Jadi penjual A menjajakan bunga, penjual B menjajakan bunga, penjual C menjajakan bunga, beberapa pedagang menjajakan bunga atau menjual bunga
secara bersama-sama atau berkelompok di suatu wilayah yang sama dengan waktu yang sama dengan harga yang cenderung atau relatif sama, itu dinamakan penawaran kelompok. Oke, sudah selesai pembahasan hari ini. Dari awal kita sudah membahas mengenai permintaan, kita sudah membahas mengenai penawaran, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, juga jenis permintaan dan penawaran. Jika teman-teman merasa video ini berguna, boleh teman-teman minta like, comment, and subscribe-nya, atau teman-teman yang memiliki beberapa pertanyaan mengenai materi-materi yang bisa kita pelajari dan didiskusikan bersama, teman-teman bisa drop out komentar di bawah. Oke teman-teman, terima kasih sudah melihat video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.